Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga rahmat damai sejahtera Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita. Mari anugerah kemurahan Tuhan yang masih bisa kita alami sampai hari ini, biarlah kita syukuri. Kita mau datang kepada Dia, sumber anugerah kemurahan itu, dengan kerendahan hati. Kita datang untuk menyembah Dia, memuji kebesarannya, menaikkan setiap doa-doa kita di dalam iman dan kesungguhan. Mari sidang jemaat yang di rumah-rumah, saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa lebih dahulu, menyerahkan ibadah doa penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kami sangat bersyukur ya Bapa atas setiap anugerah kemurahan yang Tuhan sudah karuniakan di dalam hidup kami, melayakkan kami, memperkenankan kami menjadi anak-anak Allah, mewarisi kerajaan sorga, menjadi imamat rajanimu Tuhan, beribadah melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat-Mu hari ini kepada kami semua jemaat-Mu. Penyertaan Tuhan, kemenangan yang daripada Engkau. Kami bisa saat ini datang bersama dengan keluarga kami, untuk kami sama-sama jemaat-Mu, kawanan domba-Mu Tuhan. Ibadah doa penyembahan secara online ini, kami mau datang Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Biarlah darah anak domba Allah yang memperkenankan kami, sehingga kami di hadapan-Mu Engkau sudah bersihkan, sehingga kami layak untuk menyeru nama-Mu, layak untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat-Mu di rumah-rumah, berkati kami semua para pelayan Tuhan dengan pengurapan Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya kami sama-sama sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dari awal sampai pada akhirnya. Tetap kami serahkan ke dalam kuasa kedaulatan Tuhan. Engkau Imam Besar Agung, Engkau Kepala di tengah-tengah kami Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Berkati ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Besar anugerah-Mu, kita pujikan pujian ini dengan rasa syukur, dan butuh menjadi pengalaman kita bagaimana anugerah Tuhan besar dan semakin besar sampai sempurna saat Dia datang nanti kali kedua. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Haleluya. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih Yesus. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup
semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sekali lagi kita serukan besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar semakin hari semakin bertambah. Haleluya. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik Yesus. Anugerah-Mu besar di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik syukur. Kami ada karena anugerah Tuhan. Kami hidup karena anugerah Tuhan. Kami diberkati karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mendapatkan segalanya karena anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Bapa buat anugerah yang sudah kami alami. Kami sangat yakin anugerah Tuhan tidak akan pernah habis-habisnya. Karena jika Engkau sudah memberikan, jikalau Engkau sudah mengaruniakan anugerah-Mu di dalam hidup kami, dan kami mau memulainya bersama dengan Tuhan, maka Engkau pasti akhiri dengan sempurna Bapa. Terus tambah-tambahkan anugerah-Mu di dalam hidup kami, yang membuat kami semakin hari semakin kuat, membuat kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang di rumah-rumah, saya ajak kita kembali sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian
Ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Ini pengakuan kita bersama, karena memang begitulah adanya. Kita ada karena anugerah Tuhan. Haleluya. Dengan hati menyembah, kita pujikan ini. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada, haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Sekali lagi rahmat. Ku ada, haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Sekali lagi, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bagi-Mu segala pujian, pengagungan, penghormatan, mazmur, sesembahan, pujaan hati kami. Karena memang Engkau layak terima itu semua, Yesus, Sang pemilik hidup kami, yang sudah menganugerahkan kekayaan rohani, yang sudah menganugerahkan harta yang kekal, kemuliaan sempurna seperti Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan.
sebagai pendorong utama untuk kami datang lebih masuk dalam hadirat Tuhan, merendahkan hati ini, menyembah Tuhan. Sekali lagi mohon belas kasih pengurapan-Mu Tuhan. Roh Kudus kuasai seluruh jemaat. Tuhan Yesus buka pikiran kami semua supaya kami mengerti kebenaran firman, sehingga pengertian pengetahuan ilahi kami semakin kaya, sehingga kami tidak bisa lagi disesatkan oleh apapun Tuhan. Tolong seluruh jemaat-Mu Tuhan. Hamba-Mu juga hanyalah oleh kemurahan, belas kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hamba dari ujung rambut sampai ujung kaki. Khususnya mulut hamba-Mu ini pakai Tuhan, agar mampu menyampaikan firman dengan segala kebenaran dan kemurnian, sesuai dengan isi hati Bapa bagi kami anak-anak-Mu. Sampai pada akhirnya tetap kami serahkan ke dalam kekuasaan-Mu yang penuh berdaulat di tengah kami. Biarlah Engkau, Imam Besar Agung, memimpin sampai pada akhirnya. Jika masih ada sisa kuasa kegelapan yang hendak mengganggu konsentrasi kami, kesungguh-sungguhan kami mau tolak, usir dia, hancurkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu Yesus, perkataan-Mu, sabda-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali, jemaat Tuhan yang di rumah silakan duduk kembali. Saya kembali menyapa kita sekalian, Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga rahmat kasih karunia Tuhan dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Mari di kesempatan yang indah, ibadah doa penyembahan saat sore malam hari ini, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan ya, yang berkesinambungan tentang keselamatan, tentang kemurahan Tuhan, tentang anugerah Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup kita, sehingga kita semakin mengerti betapa bernilainya kemurahan Tuhan, sehingga kita tidak berpikir bahwa kemurahan Tuhan itu murahan, tetapi justru kemurahan Tuhanlah harta yang paling bernilai di dalam kehidupan kita. Di dalam surat Roma pasal yang kedua, kita akan belajar bersama-sama. Surat Roma pasal yang kedua ayat 4 dan 5. Ayat 4 dan 5, begini isi firman Tuhan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri, rugi sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi di dalam kekayaan kemurahan Tuhan, tetap di sana kita akan dapatkan keadilan. Di mana orang yang mau bertobat, keadilan Tuhan membuat dia tidak menerima murka dan hukuman. Tetapi orang yang tidak mau bertobat, keadilan Tuhan membuat orang ini akan menerima murka dan hukuman pada hari itu dinyatakan. Di dalam pembacaan ayat ini, kita bisa melihat bahwa di dalam kemurahan Tuhan yang telah kita terima, di dalamnya juga terdapat kesabaran dan kelapangan hatinya. Dikatakan tadi di sana. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Jadi di dalam kemurahan Tuhan, kita mendapatkan bagaimana kesabaran Tuhan itu berlaku juga dalam hidup kita. Kelapangan hatinya itu berlaku juga di dalam kehidupan kita. Bisa jemaat Tuhan renungkan, kalau Bapa Tuhan Yesus itu tidak sabar, kira-kira apa yang terjadi dalam hidupmu?
Kalau hati Tuhan itu tidak lapang, tidak ada tempat untuk hidupmu ada di hatinya. Cukup hatinya hanya berisi bangsa Israel, umat kepunyaan Allah sendiri. Tetapi karena kelapangan hatinya, biar kita orang bangsa kafir, kita ada tempat juga di dalam hatinya. Puji nama Tuhan, bersyukur bagaimana kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya. Itulah yang kita terima sidang jemaat Tuhan. Dan tujuan dari Tuhan mengaruniakan kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya dikatakan di sana untuk menuntun engkau pada pertobatan. Orang Kristen kalau sungguh-sungguh menikmati kemurahan Tuhan, pasti juga sungguh-sungguh dalam pertobatan. Orang Kristen yang betul-betul mengerti, orang Kristen yang betul-betul paham betapa bernilainya kemurahan Tuhan itu di dalam hidupnya, dia pasti mau dituntun kepada pertobatan. Dia pasti mau sungguh-sungguh dalam pertobatan. Ingat, selama kemurahan Tuhan masih ada di tengah dunia ini, maka salah satu kewajiban kita, usaha kita sebagai perjuangan iman kita adalah mau terus dituntun ke dalam pertobatan. Selama ada kemurahan Tuhan, maka di situ juga kita harus berjuang sungguh-sungguh untuk bertobat. Jikalau kita berdoa, Tuhan, aku mau hari ini menikmati kemurahan-Mu, maka di hari itu juga engkau harus berusaha sungguh-sungguh bertobat. Jikalau engkau besok hari tetap hidup dan engkau kembali berdoa, Tuhan bersyukur buat pagi hari ini, di hari yang baru, aku tetap mau menikmati kemurahan-Mu hari ini, maka tetap sama, di hari itu engkau juga harus tetap sungguh-sungguh bertobat. Karena tujuannya Tuhan memberikan engkau kemurahannya adalah supaya dituntun ke dalam pertobatan. Tadi di dalam kemurahannya, di sana juga terdapat berkat kesabarannya. Haleluya. Bisa bayangkan, kalau Tuhan itu enggak sabar terhadap saya, kalau Tuhan itu enggak sabar terhadap kita, kalau Tuhan itu enggak sabar kepada seluruh jemaatnya, tidak mungkin Dia perpanjangan waktu, perpanjangan sabarnya, supaya lebih banyak lagi orang-orang yang tidak selamat menjadi selamat, orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya, orang-orang yang hilang, tersesat, ditemukan kembali. Itu semua karena kesabarannya, saudara. Walaupun hari ini kita tidak taat, Tuhan tetap sabar. Dan menanti, mungkin besok Samuel hari ini tidak taat, aku tetap sabar. Besok mungkin dia bisa belajar taat. Itu semua karena kesabaran Tuhan menunggu kita. Yang mungkin hari-hari ini masih lebih banyak tidak taatnya, masih lebih banyak tidak setianya, tapi kesabaran Tuhan menunggu kita untuk kita berubah, mau berubah, sehingga hidup kita lebih dominan, sampai permanen sempurna, kita menjadi orang-orang yang sungguh taat dan setia. Dan yang terakhir dikatakan apa, saudara? Kelapangan hatinya. Kalau hati Tuhan itu enggak lapang, di hati Tuhan hanya ada satu tempat untuk bangsa Israel sendiri. Karena Tuhan sudah putuskan, ini kepunyaanku, ini milikku. Bangsa Israel sudah dianggap seperti kekasih sendiri, seperti istri sendiri di dalam hatinya. Tetapi karena kelapangan hatinya, Tuhan kasih tempat untuk kita juga, bangsa kafir, yang mau sungguh-sungguh menerima kemurahan Tuhan, yang mau sungguh-sungguh menerima keselamatan yang daripada Tuhan, tempatmu tetap ada di dalam hatinya. Sama seperti tempat yang sudah ada bagi bangsa Israel asli. Itulah keadilan Tuhan, Bapak Saudara. Makanya setiap hari kita harus bertobat.
Ya, ada saja yang harus kita tobatkan dari diri kita ini. Ada, saudara. Banyak hal. Dari tidak tekunnya tergembala harus bertobat di situ. Dari tidak sungguh-sungguhnya menyembah Tuhan harus bertobat di situ. Dari tidak sungguh-sungguhnya ibadah-ibadah apapun harus bertobat di situ. Jangan sia-siakan kemurahan Tuhan di dalam hidupmu. Puji nama Tuhan. Jadi mari, kalau orang menganggap sepi kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan, kelapangan hati Tuhan, sama dengan dia tidak mau dituntun kepada pertobatan. Sebaliknya orang yang demikian yang menganggap sepi kemurahan Tuhan, kesabaran dan kelapangan hatinya, justru menyerahkan dirinya untuk dituntun semakin jauh daripada Tuhan yang dulunya. Kalau engkau mau dituntun kepada pertobatan, itu sama dengan kalau di tabernakel kau sudah masuk pintu gerbang, sudah masuk di mezbah korban bakaran, posisimu sudah di situ, Bapak Saudara. Tetapi kalau engkau tidak mau dituntun terus setiap hari, sebenarnya engkau sedang membiarkan atau menyerahkan dirimu untuk dituntun keluar dari keselamatan, keluar dari tabernakel, semakin jauh daripada Tuhan. Semakin jauh daripada Tuhan. Sampai pada akhirnya, di saat kita semakin jauh kepada Tuhan, semakin tersesat, semakin terhilang. Dan Tuhan lepas tangan, gak mau lagi tuntun kita. Sehingga ilah-ilah lainlah yang menuntun kita. Kalau ilah lain menuntun kita, tidak mungkin ujung-ujungnya masuk surga. Tetapi ujung-ujungnya adalah lubang maut, jurang maut, kegagalan, kehancuran, kebinasaan, Bapak Saudara. Itulah goalnya kalau ilah-ilah lain yang menuntun hidup kita. Makanya tidak ada jalan lain, harus mau dituntun terus di dalam pertobatan. 2 Timotius 3 ayat 15. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 demikian saya akan bacakan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Untuk kita tahu pertobatan kita sudah sejauh apa, pertobatan kita sudah sebanyak apa, tidak bisa lepas untuk kita belajar kitab suci. Sehingga kita tahu apa yang masih kurang dari diri kita. Belajar kitab suci. Belajar kitab suci bukan saja di gereja saat ibadah. Setiap hari belajar supaya kau temukan apa yang masih perlu dalam diriku yang harus kutobatkan. Supaya aku terus ada di jalur yang benar, menuju kepada keselamatan oleh iman kepada Tuhan Yesus. Tidak bisa dipisahkan Bapak Saudara dari kitab suci. Sehingga kita tahu, ya, seperti seseorang yang pergi ke suatu tempat yang tidak tahu arah, nama, tempat, rute. Dia lalu mengandalkan satu aplikasi yang namanya Maps. Karena dia gak tahu arahnya, seperti kita kan kita gak pernah ke surga. Kita perlu maps abadi, itulah Alkitab, kitab suci ini. Kalau orang pergi gak tahu tempatnya, dia hanya mengandalkan maps. Itu pasti maps diplototin. Maps itu pasti dilihatin sesering mungkin. Ini kemana, kanan kiri kah? Atau sudah salah jalan kah? Ya, diplototin terus Bapak Saudara. Begitulah kenyataannya, menjadi ilustrasi supaya kita mengerti bahwa kitab suci itu berkaitan dengan saat kita sungguh-sungguh dituntun masuk di dalam pertobatan kita. Roma 11 ayat yang ke-22. Surat Roma pasal yang ke-11
Surat Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kemurahan di dalam diri kita itu kemurahan yang asal diberikan. Asal muasal kita mendapat kemurahan karena sebagian dari bangsa Israel asli mengeraskan hati. Artinya apa? Kalau bangsa Israel yang asli saja tidak taat, Tuhan tidak sungkan-sungkan untuk menghukum, Tuhan tidak sungkan-sungkan untuk menghajar, Tuhan tidak sungkan-sungkan untuk menyerahkan dia kepada bangsa lain untuk diperbudak ratusan tahun. Siapa saya berani-berani untuk menganggap sepi kemurahan Tuhan? Hati-hati kita, bangsa Israel rohani ini. Sungguh-sungguh hargai kemurahan Tuhan di dalam hidupmu. Jangan pernah kita meniru ketidaktaatan Israel asli di sana, jangan. Karena Israel asli aja bisa dipotong, bisa dibuang, apalagi kita, apalagi saya, saudara. Ingat itu. Asal muasal kita mendapat kemurahan. Karena sebagian besar bangsa Israel mengeraskan hati sampai detik ini. Ya, kalau bangsa Israel asli semua terima Yesus yang pernah datang itu sebagai Mesias, mengakui bahwa Yesus itu Raja Indri yang benar-benar memang yang mereka tunggu dari nubuatan perjanjian lama, dari mulai Nabi Yesaya, Yeremia dan banyak nabi yang mereka percaya menubuatkan tentang Yesaya, tentang Yesus itu. Kalau mereka sudah percaya, misalnya yang mereka sudah percaya detik ini, maka detik ini juga tidak ada kesempatan bagi bangsa kafir yang belum percaya diselamatkan. Selesai, saudara. Selesai, tertutup sudah. Tapi puji Tuhan, kenyataannya sampai pada detik ini masih banyak bangsa Israel asli yang mengeraskan hati. Jadi bagi kita yang sudah terima kemurahan Tuhan itu, sungguh-sungguh syukuri. Ayo, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pegang terus. Jangan tinggalkan, jangan anggap sepi. Jangan anggap sepi. Ya kalau menganggap sepi, berarti kebalikannya anggap ramai. Artinya apa? Anggap bahwa kemurahan Tuhan itu betapa kaya di dalam hidupmu, sampai kekayaannya tidak terhitung saking ramainya. Kemurahan Tuhan itu saking banyaknya dalam hidupmu, tidak terhitung lagi. Ya, semoga Roh Kudus menolong kita. Coba kita lihat dalam Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat yang ke-17. Haleluya. Yakobus 1, Roma dulu ya, Roma dulu, Roma tadi, Roma dulu, Roma 9, Roma 9, Roma 9 ayat 16. Roma 9 ayat 16, 15-16 ya, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Oh, bukan sembarang orang yang dapat belas kasihan kemurahan Tuhan. Itu karena memang di hatinya Tuhan sudah tentukan orang itu dapat kemurahan. Ya. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ya, jadi menjadi orang Kristen sejati itu bukan karena kita yang pilih Allah, salah. Oh karena saya jadi anak pendeta, oh karena saya lama
Di keluarga Kristen, oh karena saya anak majelis gereja, oh karena orang tua saya sudah lama melayani di gereja, saya pasti jadi Kristen sejati. Maaf Bapak Saudara, menjadi Kristen sejati yang menerima kemurahan Tuhan yang kekal itu karena memang Allah sendiri yang tentukan kita mendapatkan itu. Jadi kalau jemaat Tuhan sudah dapat, saya sudah dapat, jemaat Tuhan sudah dapat, bukan karena kita, bukan. Karena Tuhan sendiri yang jatuhkan, tentukan. Kamu dapat, kamu betul-betul dapat. Semua karena belas kasih, kemurahan Tuhan. Ya, jadi mari. Jadi kalau orang Kristen hidup di dalam kekayaan kemurahan Tuhan, hidup di dalam kekayaan kesabaran Tuhan, kelapangan hati Tuhan, dia mau dituntun di dalam pertobatan, dia sudah di posisi mezbah korban bakaran. Selama dia hidup dikaruniai kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan, kelapangan hati Tuhan, maka tuntunan Tuhan itu tidak akan membuat hidupnya mundur. Pasti tuntunan Tuhan itu semakin membuat dia maju. Maju sampai tembus ke pintu tirai ke ruangan Maha Kudus. Itu sudah pasti, Saudara. Jadi kalau Bapak Saudara merasa hidupmu mundur. Kita bisa rasa kita mundur. Dulu seneng ke gereja, kok sekarang lihat gereja itu kayak lihat hantu. Kayak lihat rumah hantu begitu. Iya. Dulu seneng melayani. Sama-sama teman-teman rekan-rekan imam, sekarang enggak. Ya. Kita itu sedang mundur. Sedang mundur artinya kita sedang menganggap sepi kemurahan Tuhan. Tapi kalau terus mau dituntun dalam pertobatan, setiap hari hidupmu dalam kemurahan Tuhan, tuntunan Tuhan itu tidak stop di mezbah korban bakaran, Bapak Saudara. Kau mau dituntun dalam pertobatan, maka kau terus akan dibawa Tuhan maju. Bawa Tuhan maju, pasti itu dibawa Tuhan maju. Karena Tuhan mau hendaklah engkau benar, kudus seperti aku, hendaklah engkau sempurna seperti aku. Di mezbah korban bakaran belum bisa sempurna. Makanya Tuhan akan tuntun kau terus maju. Maju sampai tembus pintu tirai. Ruang Maha Suci. Sungguh-sungguh hargai kemurahan Tuhan. Ayat terakhir bagi kita. Yakobus 1. Yakobus 1 Surat Yakobus pasal 1. Ayat 17 dan 18. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, dari Bapa surgawi. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Enggak bisa diganggu-gugat. Kalau Tuhan sudah beri, enggak bisa diganggu-gugat. Kalau Tuhan sudah beri, pasti terjadi pemberian itu. Pasti sampai kepada orang yang diberikan. Kalau Tuhan sudah tentukan, engkau jadi orang yang terima keselamatan. Engkau jadi orang yang terima kemurahan. Itu pasti terjadi, Saudara. Kalau Tuhan sudah tentukan, pasti terjadi. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya, menjadi pemilik hati Tuhan, menjadi mempelai wanita Tuhan. Yang sulung dari segala ciptaannya itulah mempelai wanita Tuhan. Mari Saudara, ini rencana Tuhan menjadikan kita mempelai wanita Tuhan. Tapi dimulai dari tadi. Pegang kekayaan kemurahan Tuhan itu. Jangan main-main dengan kesabaran Tuhan. Jangan main-main dengan kelapangan hati Tuhan. Sekali engkau di hati Tuhan, pasti aku selama-lamanya di hati Tuhan. Salah. Tempatmu di hati Tuhan bisa digantikan orang lain. Sungguh-sungguh
Pegang terus tangan Tuhan yang menuntun kita kepada pertobatan demi pertobatan, yang akan terus maju menembusi pintu tirai. Pelayan bisa mempersiapkan diri. Hari ini adalah proses di mana kita mau dituntun Tuhan, maju dan lebih maju. Di dalam kita sama-sama menyembah Tuhan, ingatlah kemurahan Tuhan itu. Kalau Tuhan tidak berkemurahan, aku jadi apa Tuhan? Ingatlah kesabaran Tuhan itu. Kalau Tuhan gak sabar terhadap aku ini yang sering membangkang ini, aku mau jadi apa? Kalau Tuhan tidak punya kelapangan hati, mungkin aku tidak ada tempat sampai kapanpun. Tapi Tuhan berikan kepada kita. Ingatlah akan semua itu. Saat ini kita akan datang merobek pintu tirai itu. Dengan kita menyembah sampai merobek daging kita ini. Mari, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus tolong kita. Kita akan datang menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari, silahkan. Yang mau berdiri silahkan berdiri. Yang mau duduk boleh. Yang mau berlutut boleh. Kita nyanyikan pujian ini. Berkat kemurahan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku. Haleluya, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada, haleluya, haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku. Haleluya, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi kau hiasi, haleluya. Kau hiasi, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Oh haleluya. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini,
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sekali lagi, aku ada, teramat baik aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu, amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu yang sempurna. Kau mencari menyelamatkan kami yang hilang dan tersesat. Haleluya. Terima kasih buat penebusan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat kemurahan-Mu yang sungguh tiada ternilai, Tuhan, dari apapun. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami mengaku sejujurnya, kami ada karena kasih-Mu. Kami hidup hari ini, detik ini karena kemurahan-Mu, Bapa. Haleluya. Hidup kami jadi berarti, hidup kami memiliki pengharapan karena kemurahan-Mu, Yesus. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus penolong kami, Roh Kudus penghiburan kami, kekuatan kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan dengan segenap hati, dalam ketulusan berterima kasih, menyembah Tuhan yang benar, menyembah Bapa yang baik, menyembah Bapa yang kekal. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Kau juru selamat kami. Kau kekasih jiwa, kekasih hati kami. Kau raja segala raja, mempelai pria surga. Terima kasih buat rahmat-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami puja. Engkau saja yang layak ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Hanya Kau Bapa, hanya Kau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau terus menikmati kemurahan-Mu Tuhan.
Kami mau terus hidupi kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau terus alami kemurahan-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Nama-Mu berkuasa, nama-Mu kudus, nama-Mu berkemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. 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 Haleluya. Segala sanjungan, kemuliaan, kebesaran, kekuasaan, kekuatan hanya bagi Kau Bapa, Sang Pencipta segala yang kekal. Haleluya, syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Biarlah terus kami menyadari bahwa kemurahan Tuhan itu lebih bernilai, lebih berharga dari apapun Tuhan. Bahkan dari hidup kami, bahkan dari nyawa kami sendiri pun, tetap kemurahan Tuhan lebih berharga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuntun kami terus. Jangan biarkan satupun kami tersesat, terhilang. Tuntun kami terus Tuhan menuju kesempurnaan Yerusalem yang baru. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu sekali lagi, dari kemurahan-Mu lebih dari hidup kami sendiri Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Peganglah tanganku Roh,
sekali lagi, peganglah tanganku Roh Kudus. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Haleluya. Oh, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya. Karena Engkau Yesus sudah sempurna di dalam pengorbanan-Mu, maka kepadamu dikaruniakan kuasa atas segala musuh. Kepadamu diberikan kuasa, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Lekatkan itu Tuhan di hati kami. Lekatkan nama-Mu di pikiran kami. Lekatkan nama-Mu di seluruh hidup kami ini Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, kami tetap senantiasa di dalam kebenaran. Kami tetap senantiasa di dalam kemenangan Tuhan. Kami tidak pernah lagi tersesat dan terhilang Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi kami percaya Roh Kudus, Roh kemuliaan, menolong seluruh jemaat, sehingga firman-Mu Tuhan tertabur di dalam tanah hati yang baik dan lembut, subur. Firman-Mu menjadi permanensi dalam hidup kami. Roh Kudus beri kekuatan kepada seluruh jemaat untuk mampu taat dengar-dengaran akan suara Tuhan. Sumber kemurahan, kesabaran, kelapangan hati yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mampukan seluruhnya hari-hari ini untuk kami tidak lagi melangkah mundur, tetapi kami terus melangkah maju sampai pintu tirai secara rohani itu kami robek Tuhan. Hidup kami masuk ke ruangan Maha Kudus menjadi mempelai wanita Tuhan di Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Dalam nikah mereka berkati. Nikah-nikah jemaat-Mu, nikah-nikah yang selalu Kau penuhi dengan damai sejahtera. Kau penuhi dengan kasih yang dari surga. Sehingga senantiasa ada suasana yang harmonis. Ada ikatan kasih mesra. Ada ikatan yang teguh dan kuat. Sampai maut yang memisahkan Tuhan. Kami tolak segala gangguan-gangguan
yang menyebabkan kehancuran nikah, keretakan nikah, kerusakan nikah, kami tolak semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah anak domba Allah. Berkati buah nikah kami menjadi panah-panah pahlawan yang siap Engkau letakkan, Engkau pakai Tuhan. Entah dia akan berada di mana di masa yang akan datang, tapi kami percaya Tuhan sudah tentukan dia orang yang Tuhan akan pakai. Tuhan akan berkati dia, Tuhan akan jaga dia. Berkati buah-buah nikah jemaat, pendidikan kami, anak-anak kami berkati, biaya semuanya Engkau Tuhan campur tangan mencukupi. Terlebih beri hikmat, kesabaran, teladan dari kami orang tua untuk membimbing anak-anak kami semakin hari semakin cinta akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mungkin ada jemaatmu yang saat ini sedang pemulihan sakit. Tuhan tolong Bapak Sofi, Bapak Yogi, Saudara Wibi, Ibu Eli, Bapak Imam di Yogyakarta. Semuanya dalam masa-masa pemulihan. Biarlah kuasa bilur-bilur Tuhan bekerja secara tuntas dan sempurna, memulihkan semuanya. Hai Engkau akar segala penyakit, kuman, bakteri, virus apapun itu, kami perintahkan Engkau pergi, kami cabut Engkau, kami buang Engkau sejauh-jauhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur Yesus menyembuhkan. Jemaatmu yang sudah lansia, Tuhan tolong. Terlebih mereka yang sendiri, jangan biarkan merasa sendiri Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa mendampingi, memberikan sukacita penghiburan Roh Kudus dalam hidup mereka. Sehingga hari-hari yang mereka lewati adalah hari-hari penuh kebahagiaan. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Engkau jaga iman mereka sampai pada garis akhir yang Tuhan tentukan. Berkati setiap perekonomian, mata pencarian jemaat di bidang apapun, jikalau itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan mereka bergumul secara jasmani, kerja keras rajin secara jasmani, tetapi Tuhan akan juga melimpahi dengan berkat-berkat jasmani. Tuhan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub curahkan Tuhan, 30, 60, 100 kali lipat itu janjimu yang pasti akan tergenapi. Haleluya, haleluya. Mungkin ada jemaatmu yang saat ini sedang lemah imannya. Dulu setia beribadah, dulu setia melayani, kembalikan Tuhan. Dulu setia tergembala, mundur, kembalikan Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan kembali. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Tolong Tuhan, jangan biarkan satupun jemaat-Mu yang terhilang. Haleluya. Kami serahkan buat ibadah-ibadah pengembalaan kami sepanjang minggu ini. Khususnya ibadah dan perayaan Natal di minggu ini. Ibadah perayaan Natal kaum wanita. Ibadah perayaan Natal Kids Ebenezer. Ibadah dan perayaan Natal umum Ebenezer Tempuran. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semua panitia, jajarannya, Tuhan berikan kesehatian saling bahu-membahu, saling mendukung satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain. Tuhan beri kesehatan kami semua. Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan baru setiap hari. Haleluya. Kau persiapkan para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, terlebih pemberitaan firman. Bukakan firman melalui hamba-Mu Tuhan. Bukakan firman menjadi kumandang berita Natal tahun 2023 di minggu ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa yang dibutuhkan, kami percaya Tuhan sudah campur tangan sampai sejauh ini. Tuhan adalah gembala kami. Takkan kekurangan kami Tuhan. Nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Engkau berikan Tuhan cuaca yang baik, sehingga kedatangan
kaum wanita di hari Jumat, kedatangan kids di hari Sabtu, kedatangan jemaatmu di Minggu sore. Tidak ada satupun yang terhalang Tuhan. Jauhkan dari gangguan keamanan apapun orang-orang yang mempunyai niat yang tidak baik. Tuhan jauhkan, urungkan, gugurkan semua itu. Sehingga kami bisa dengan aman beribadah merayakan Natal di minggu ini. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga Bapak Gembala, Ibu Gembala, pastoris semuanya. Berkat yang dari Bapa Surgawi menyertai hamba-Mu Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat marifat yang dari sorga, terlebih karunia pewahyuan ilham dari sorga. Engkau senantiasa perlengkapi hamba-Mu dengan pembukaan rahasia firman untuk menjadi makanan utama kehidupan rohani, domba-domba kepercayaan-Mu Tuhan. Secara jasmani Tuhan mencukupi semua kebutuhan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, beri kesehatan kekuatan baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati bangsa dan negara kami di tahun depan menyongsong tahun politik yang panas. Kami tetap percaya Tuhan tidak tinggal diam. Kau akan bekerja Tuhan di hati seluruh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, untuk berperan besar menentukan kesejahteraan bangsa ini. Roh Kudus, Kau bekerja tanpa batas berkarya. Jamah setiap hati anak-anak Tuhan untuk memilih apa yang Bapa Surgawi pilih, untuk memilih apa yang Roh Kudus pilih. Karena kesejahteraan bangsa kami adalah kesejahteraan gereja Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah pemimpin yang nanti terpilih betul-betul itulah yang Tuhan tentukan. Kota Kabupaten Mojokerto berkati Tuhan, Ibu Wali Kota beserta jajarannya, Ibu Bupati beserta jajarannya, TNI Polri semuanya berkati. Kami sudah merasakan bagaimana kota Kabupaten betul-betul diayomi Tuhan. Biarlah kesejahteraan kota ini, kerukunan warga kota Kabupaten Mojokerto semakin hari semakin baik, semakin meningkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih renovasi gereja kami yang sudah berjalan. Tuhan, biarlah Engkau selesaikan dengan baik, nama Tuhan yang dipermuliakan. Segala hal yang berkaitan untuk penyelesaiannya Tuhan juga campur tangan. Buka tingkap langit, membuka berkat-berkat dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya seorang perseorang jemaat-Mu memiliki pergumulan dan sudah disampaikan ke tahta-Mu Bapa. Di dalam kelemahan keluh kesah kami, Tuhan Roh Kudus menolong kami. Sehingga apapun yang masih ada dalam hati ini, Engkau sudah tahu, Engkau sudah dengar oleh pertolongan Roh Kudus yang Kau berikan bagi kami. Tuhan jawablah, Tuhan jawablah sesuai dengan waktu yang Tuhan sudah tentukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami akan akhiri ibadah kami saat malam hari ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau terima berkat dari Bapa Surgawi, Bapa kita yang sangat baik, Bapa yang kekal, yang sudah melimpahi kita dengan kekayaan kemurahan, kesabarannya, kelapangan hatinya. Haleluya. Buka hatimu seluas-luasnya, arahkan kepada Dia yang bertahta di tempat yang maha tinggi, untuk kita terima berkat Dia. Haleluya, haleluya. Berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Anak Allah, persekutuan bagi Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua, menjemput kita semua menjadi yang sulung dari ciptaan, menjadi mempelai wanita surga di Yerusalem yang baru. Terimalah berkat ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat malam. Selamat kita kembali beribadah di hari-hari mendatang. Tuhan Yesus memberkati.